Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Hari ini bertepatan pada tanggal 10 November, yaitu Hari Nasional sebagai Hari Pahlawan ya Nakah. Jadi di sini untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, mari kita berdoa dulu. Semoga para pahlawan yang telah mendahului kita mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu Naklah. Sita Aisyah hadir. Hadir Bu. Rina hadir. Hadir Bu. Nurul Hasanah. Hadir Bu. Iya, Taufik ada? Ada Bu. Iya, Zahir ada Zahir? Baru masuk Bu. Ah, Zahir ya? sakit Bu. Oh, Zahir tidak masuk. Kita doakan semoga cepat sembuh, Naklah. Amin. Amin. Oke. Hari ini hari Jumat sesuai jadwal di kelas 4 kita belajar apa? Pendidikan agama Islam Bu. Kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari siapkan buku pelajarannya, siapkan alat tulisnya, kita siap belajar. Sudah? Oke, untuk memulai belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar kepada Ananda Sita. Tolong pimpin teman-temannya membaca doa sebelum belajar. Siapa Ulun lah? Ulun Kak Bu. Ini Ananda Sita. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita berkah ya Nak. Amin. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita membaca teks Pancasila. Ayo bersama-sama. Pancasila. Satu. Namanya yang mana Dua. Bangsa yang adil dan beradab. Tiga. Nilai Indonesia. Rakyat lima Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum memasuki pelajaran, coba kita ingat-ingat lagi pelajaran di pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat? Mari sama-sama kita ingat ya. Tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Iya. Fokusnya hari ini kita pada hukum bacaan izhar dan idgham nanti ya Nak. Oke. Menurut kalian, mengapa untuk memahami hukum bacaan nun atau tanwin? Dan mengapa nun atau tanwin dapat mempengaruhi cara kita membaca Al-Quran? Belum tahu? Belum tahu. Baik. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu termasuk dari salah satu bagian ilmu tajwid, yaitu ilmu yang mengatur kaidah dan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi dengan mempelajari hukum bacaan nun sukun atau tanwin, maka kita akan dapat memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati video dan PowerPoint yang Ibu sajikan, anak-anak sekalian mampu memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin tentang izhar dan idgham dengan baik. Oke, sebelum memasuki pelajaran, kita membangun semangat dulu lah, supaya semangat. Ada yang tahu ini nyanyiannya lah? Ada yang tahu lah nyanyian? Tahu? Oh, langsung kita lah bersama-sama Naklah.
Siap? Ayo, 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Iya siap, fokus anak-anak ibu semua. Alhamdulillah. Fokus ya ketika lagi Rami kah? Semangat berarti lah. Oke, sekali lagi Nakla. Ayo sekali lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Iya, kan ada yang bersuaranya. Hebat. Sudah fokus ya, mari kita memasuki pelajaran. Di sini ada video. Ibu bukakan ya. Terlihat ya, Naklah? Terlihat, Bu. Mama, kenapa jadi kadada? Taufik melihat apa? Ada bergerak tuh pinggirnya. Oh iya, kan belum ibu klik. Dengarkan, Pintan. وطور سينين وهذا البلد الأمين. Oke. Bagaimana pendapat kalian tentang video barusan? Itu tadi video apa? Orang yang, Bu. Orang sembahyang. Sholat. Iya, orang sholat membaca surah At-Tin. Surah At-Tin sesuai dengan pelajaran kita hari ini adalah tentang surah At-Tin. Namun kita fokus terlebih dahulu kepada hukum bacaan izhar dan idgham ya, Nak. Nah, di sini orang yang membaca surah At-Tin berperan sebagai apa? Imam. Sebagai imam, haruslah seseorang itu memiliki bacaan yang baik. Iya, bayangkan jika ada yang mau jadi imam namun bacaannya belum benar. Kawalah, Nak. Kawa, misalnya Taufik lah, hendak jadi imam mengaji belum bisa, bersunat belum, kayak apa? Astaga. Kelas 4 belum bersunat. Nah, mami kalas, Bu. Jadi kali ini mudah-mudahan Naklah kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Oke, sekarang kita masuk pada penggalan surah At-Tin ayat 6 sampai ayat 8. Ibu minta ada yang membacakan, Naklah. Ibu minta kepada Nurul Latifah, ada? Ananda Nurul Latifah. Ada, Bu. Tolong bacakan ya, Nak. Ada lancar, ada apa-apa lah, Bu. Ada apa-apa. Kita belajar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk, Bu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sampai habis ya, Bu? Boleh, ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Masya Allah. Terima kasih, Nak. Ibu kasih tepuk mantap nih. Ibu kasih tepuk mantap. Kalian nih, Bu. Bu, Ibnu ada syukur, Bu. Syukur pembacanya. nak mengaji, Bu. Oh, Syukur. syukur. Bu. Idmu mau mengaji? Ayo boleh mengaji, ayo boleh. Yang ayat 6 ini ya, Nak. Mana Idmunya? Mana Idmu? Nih, Supan tadi sunak mengaji. Ayo, Ya nanti ya, Nak. Idmunya nanti ya. Ini angkat tangan tadi, Bu. Ibnunya main pentol, Bu. Nanti dulu makan-makannya ya, Nak. Nanti dulu. Kayaknya Ibu hendak. Nah, teman-temannya hendak kayak apa? Ibu tadi mau kasih tepuk mantap buatnya Nurul Latifah yang sudah membacakan. Tepuk mantap. Mantap. Terima kasih. Ya, sudah bergantian ya seluruh siswa Ibu membacakan per ayat dari surah At-Tin. Mari kita memasuki materi.
Pembahasan yang pertama adalah nun sukun dan tanwin tentang pengertiannya. Pengertian nun sukun adalah huruf nun yang berbaris sukun atau tanda mati yang berbunyi N. Jadinya N, bentuknya seperti ini, Nak. Nah, yang ini bentuknya. Tapi sebagian besar di kelas ini sudah banyak yang bisa mengaji ya, tentu sudah mengenali. Kemudian yang namanya tanwin. Yang namanya tanwin, domah 2 dibaca un, fathah dibacaan, fathah yang 2, dan 2 kasrah dibaca in. An, in, un. Nah, ini namanya tanwin. Bisa dikenali ya, Nak? Bisa, Bu. Oke. Bisa. Kemudian nun sukun dan tanwin diuraikan menjadi 5 hukum, yaitu Sita, tolong bacakan ini hukum apa saja yang ada di dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ada hukum ijhar, Iya. ada hukum idgham biguna, idgham bilaguna, Ya. iklab sama ikhfa. Iya, terima kasih. Kemudian, mari yang pertama kita bahas adalah hukum bacaan izhar. Izhar artinya jelas. Jadi dibaca jelas nanti huruf nun, bunyi huruf nun dan tanwinnya dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar adalah hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kho. Contohnya, tirukan ya Nak. Min ahli. Min ahli. Ya, pintar. Dapat dipahami ya? Bertemu huruf idgham bigunnah. Huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Contohnya, tirukan ya Nak. Famay ya'mal. Jadi huruf nunnya dimasukkan kepada huruf sesudahnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kemudian yang ketiga, hukum bacaan idgham bila gunnah, artinya memasukkan tanpa dengung, berbeda dengan bi gunnah tadi dengan dengung. Idgham bila gunnah ini tanpa dengung. Bunyi nunnya pada nun sukun atau tanwin menjadi hilang dan masuk pada huruf idgham bila gunnah yang hanya ada 2. Nah, hurufnya adalah lam dan ra. Contohnya, tirukan ya anak-anak. Mir rabbikum. Masya Allah, alhamdulillah. Dapat mengerti? Mantap. Ya, mengerti. topik. Nah, Ibu suruh menjawab nih kayaknya kalau mengantuk lah supaya segar lah. Kita saatnya bermain teka-teki silang. Oke, kita bermain sebentar ya, Nak. Nah, bukan ada bisa. Ada bisa, Jer. Sudah ada lah, yuk. Ada. Ya, alhamdulillah. Nah, langsung saja. Taufik tadi yang mengantuk. Taufik, coba jawab teka-teki silang yang pertama. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin jika diuraikan terbagi menjadi berapa tadi? 3. Ah? Tadi katanya mengerti. Jika diuraikan menjadi berapa? Ayo yang lain yang bisa menjawab. 5, Bu. 5. Terima kasih telah membantu temannya. Oke, benar. Nah. Oke, kemudian yang kedua, arti izhar. Ada yang ingat izhar? Izhar, Bu. Febri, Bu, jelas. Jelas, iya. Terima kasih. Nah, ada oleh Febri. Aduh, sabar Febri aku. ini. Aduh, sabar aku. Dapat semua gilirannya, dapat semua. Sama Ayo, arti 3 lagi. Jumlah huruf izhar ada berapa? 6, Bu, 6. 6. Siapa itu menjawab 6? Ulun, Mbak. Ulun. Ulun pada hulu, Bu. Maimunah itu pada ode. Ya, sudah semua ya dapat Sama menjawab dengan jawabannya. baik dan benar. Alhamdulillah, sudah semuanya ya bergiliran ya.
Nah, sekarang kita ada proyek membuat peta konsep berkelompok. Iya, sudah Ibu bagi kelompoknya. Silahkan kalian berdiskusi di masing-masing kelompok mengerjakan peta konsep, membuat di atas kertas karton yang telah Ibu sediakan. Dan juga nanti cari contoh untuk hukum bacaan yang kalian bahas di dalam juz amma yang telah Ibu bagikan ya, Nak. Ibu. Iya. Itu ada 3 kelompok. Ya, bukan berkelompok, bisa saling membantu, saling bertanya. Kepilih Cabo. Sudah Ibu bagi. Namanya aja boy rajin. Kada hakun menggawi. Kerja sama. Nanti kalau ya Taufik jangan kita guring ya, nanti, Bu. saling membantu. Taufik tidak boleh tidur nanti. Kita setelah pulang ya tidur ya. Nah, kalian kerjakan peta konsep ini. Setelah selesai nanti presentasikan ke depan dan yang teman-teman yang lain menanggapi. Oke, selamat mengerjakan. Sudah, Bu. Sudah tuntung, Mbak. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kelompok 1 silahkan presentasikan. Ananda Sri, silahkan ajak teman-temannya maju ke depan, presentasikan peta konsep yang telah dibuat. Iya, Bu. Izhar artinya jelas. Contohnya, man amanah min hadidin. Man khaffat. Sudah, Bu. Ya Allah, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya yang telah maju. Iya. Ya sudah semua ya. Terima kasih juga kepada teman-temannya yang telah menanggapi. Maka kita sampai pada kegiatan terakhir yaitu mari berlatih. Nah, di sini Rina Nurul Hasanah, tolong bantu Ibu membagi lembar tugas siswa ya, Nak. Nggih, Bu. Iya. Zahir, Ampe di papan tulis, Ampe bisa mencoret-coret papan tulis sampai karena kan baju pian spidolnya. Ayo duduk Zahir. Kebiasaan jahir gitu. Ayo. Duduk Jahir. Nah, kemana syukur hilang? Belum tuntung kau menulis dihapus. Nah, sudah dapat semuanya lembar Diambil tugasnya. jahir, Bu. Diambil jahir. Jangan, Zahir satu aja, satu sama satu semuanya. Dirabitnya, Bu. Basah, Bu. Nah, jangan dirabit-rabit lagi lah. Nah, Ibu baru pulang. Nah, jangan dirabit lagi. Terbatas kita diisi. Oke, kerjakan tugas ini. Hubungkan teks Arab dengan hukum bacaannya. Di sini ya, Ibu jelaskan cara mengerjakannya ya. Kalian cari kalian cari tanda baca nun sukun atau tanwin. Kemudian di setelahnya itu ada huruf apa? Huruf izhar kah, huruf idgham bi gunnah kah, atau huruf idgham bila gunnah? Jika setelah tanwin ada huruf izhar, maka garis tarik di sini ke titik izhar. Mengerti anak-anakku sekalian? Mengerti. Alhamdulillah. Silahkan dikerjakan ya. Sudah, Bu. Iya, sudah selesai. Nanti Ibu nilai. Bagi yang nilainya belum mencukupi, nanti ada tugas tambahan ya, dan kita mempelajari ayo. bersama kembali. Ayo, Iya. jahir. Mari kita menyimpulkan materi hari ini. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Tentang izhar. Izhar. Idgham Idgham diguna. Idgham bila gunnah. Bila guna. Iya. Bagaimana? Apakah merasa lebih paham tentang hukum bacaan izhar dan idgham setelah pelajaran ini? Alhamdulillah. Paham, Bu. Paham, Bu. Sudah bisa meningkatkan bacaan Al-Qur'annya? Insyaallah. 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 Ya, Ibu berpesan ya, setelah ini semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya ketika membaca Al-Qur'an. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang iqlab dan ikhfa. Nah, berakhir pertemuan kita hari ini. Mari kita baca doa setelah belajar bersama-sama. Rabbana atina
kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Waalaikumsalam. Salam Ibu. Terima Keren kasih. ya, luar biasa. Oke, luar biasa. Keren. Saya kasih jempol untuk Ibu Nurliani. Berikutnya Ibu Nurul Hasanah. Guring. Bangun. Terus terang kalian bikin saya happy. Semakin mau berakhir kok semakin bagus ya. Oke. Selanjutnya Ibu Nurliani. Nah, tadi Ibu Nurliani juga dikomentari oleh Ibu Rahmatun ya. Nah, ada merahnya dikit. Merahnya tuh yang malah bagus ya. Tapi coba perhatikan plus. Silakan nanti saya kirim ini ya. Ini saya kirim, silakan baca sendiri. Tapi ini yang perlu Bapak Ibu perlu ketahui, coba lihat nih. Saya suka cara Ibu Nurliani ini nih. Nah, memberi penekanan ketika mengajar menggunakan kursor. Salah satunya tadi menunjuk tanwin, kata tanwin. Oke, itu nih yang ini nih. Tuh. Nah, itu saya sangat melihat itu. Nah, dan yang ada yang lain juga tadi saya lihat. Ibu Nurliani memberi penekanan kalau Bapak Ibu di kelas bisa menunjuk di papan tulis ya, karena ini kan layarnya kayak papan tulis. Nah, Ibu Nurliani itu jelas. Ya, ini loh tanwin, lalu di kursor sidin, laptop sidin dimain-mainkan ya dengan tujuan itu memberikan penekanan. Oke, kemudian ada ilustrasi tadi gurunya ekspresif ketika menyanyikan nyanyian buka mulut tadi ya, buka mulut. Ya. Oke, siswa tadi diminta menirukan min ahli ya. Oke, ini yang merahnya lengkap, bagus, ada kreatifnya, membuat peta konsep, kemudian ada menstimulus kolaboratif, ada kelompok tadi memfasilitasi siswa menanamkan komunikatifnya, berpikir kritisnya, menemukan manfaat tadi Dano sangat jelas ya. Saya tulis keren nih untuk Ibu Nurliani. Untuk sampai hari ini Ibu Nurliani dan Halimah bagus ya, lebih bagus. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Nurliani. Oke, nah sebentar, ini kira-kira apa nih catatan saya nih? Apa itu, Kira-kira Pak? Siswa diminta menirukan min ahli tadi bagus nih, nilai positif ya. Tapi sebaiknya apa? Disuruh bergantian kah, Pak? Nah, coba. Kok bisa sih kalau Ibu menebak? Ulun hendak menggawi itu tapi takut waktu tidak cukup. Oh, oke. Tadi kan udah diserentak aja toh. Ya, inggi. Serentak aja. Nah, padahal maksudnya ya tidak harus semuanya ya Bu ya. Misalnya tadi serentak, suruh aja. Pertama, Halimah tolong tirukan Ibu min ahli. Nah, itu saja sudah saya anggap memberikan variasi lain. Kalau berataan tadi, wah berarti Ibu Nurliani kasep nih, tahu apa yang saya tulis. Gosyuk. Masya Nah, Allah. hati-hati dikit, Pak. Masya Allah. Lah. Nurliani kasap. Nah, selebihnya Hati-hati, bagus. Bian. Keren. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak, Pak.